Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya membahas mengenai poin-poin penting mengenai publikasi di jurnal Emerald. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya publish di Emerald dan kebetulan juga pengalaman saya mereview artikel di Emerald. Yang pertama adalah originalitas. Jadi originalitas ini memberikan gambaran mengenai apakah paper yang kita submit itu memiliki hal yang baru atau informasi yang signifikan sehingga layak untuk dipublikasi oleh Emerald khususnya ya. Tapi ini sebetulnya standar dalam penulisan ilmiah itu semuanya pasti menuntut adanya originalitas dari sebuah artikel. Lalu gimana contohnya? Saya tidak akan memberikan contoh artikel orang lain. Ini adalah artikel kami juga di Emerald di Journal of Management Development. Jadi kalau di sini dijelas ini adalah originalitasnya. Jadi di sini kita mengungkapkan bahwa leaderability itu dapat meningkatkan civility climate dan civility climate memiliki konsekuensi positif terhadap employee voice. Nah, ini adalah kata kunci dari originality-nya dan ini merupakan studi pertama yang mengeksplorasi hubungan tersebut. Nah, ini originalitasnya. Jadi sebelumnya itu memang belum ada yang meneliti hubungan ketiganya gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi apakah ini layak untuk dipublikasi? Layak karena ini mengungkapkan sebuah hubungan yang sebelumnya belum pernah diteliti gitu ya. Jadi ketiganya, jadi model ketiganya itu belum pernah diteliti secara bersamaan. Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk teori ini menambah informasi pada sebuah proses hubungan antara leaderability, civility climate, dan employee voice dengan mengajukan competitive climate sebagai boundary condition. Ini sebetulnya moderator, cuma bahasa kerennya itu adalah boundary condition. Jadi selain tadi kita menguji 3 hubungan yang sebelumnya belum pernah dipelajari, kita juga mengajukan sebuah variabel moderator yaitu competitive climate pada hubungan tersebut. Jadi kalau dilihat originalitasnya ya sebetulnya yaitu yang ini, yang pertama ini adalah kemudian manfaat teoritisnya gitu. Ini artikel kami yang kedua juga di Emerald di Journal of Organizational Effectiveness, People and Performance web Emerald juga. Jadi kalau di sini statement originalitasnya adalah menambah atau memperkenalkan power distance sebagai penjelasan tambahan pada hubungan antara workplace instability, emotional exhaustion, dan job embeddedness. Jadi khususnya di negara Asia ya, negara berkembang di Asia. Jadi kalau ditanya originalnya apa ya, ini memperkenalkan power distance sebagai penjelasan tambahan. Jadi kalau dilihat modelnya seperti ini, jadi power distance inilah originalitasnya. Kalau hubungan ini ke sini sudah ada, ini ke sini sudah ada, cuma power distance inilah yang menjadi originalitas dari model yang diajukan. Jadi pada prinsipnya original itu kita memberikan perbedaan atau memberikan informasi tambahan yang bermanfaat untuk teori secara teoritis. Jadi kalau seandainya hubungan yang kita uji itu memang sudah ada, kita bisa menambahkan variabel baru, komplement. Bisa juga sebagai model proses, misalnya di tengahnya itu kita selipkan variabel yang belum pernah dipelajari, atau kita masukkan juga variabel moderator. Jadi itu selipan kita itu jadi sebagai originalitas kita. Contoh ketiga ini juga di Emerald. Nah, jadi ini juga sama dengan yang contoh pertama tadi. Jadi hubungan yang kita pelajari itu, hubungan yang kita uji dalam paper ini, dalam penelitian ini sebelumnya belum pernah diteliti. Jadi originalitasnya seperti itu. Sebetulnya ada banyak bentuk originalitas gitu ya. Jadi nggak cuma kita mengajukan atau membuktikan sebuah hubungan baru. Jadi clear bahwa tanpa originality maka artikel kita tidak akan
diminati oleh penerbit-penerbit top gitu ya, jurnal-jurnal dari publisher top. Lalu bagaimana kalau seandainya kita cuma mengulang-ulang ya? Kalau cuma sekedar mengulang-ulang itu ya targetnya jangan jurnal internasional terindeks Scopus gitu. Mungkin itu targetnya cuma uh, jurnal Sinta gitu. Bisa juga jurnal internasional biasa, karena kalau belum sampai ke level originalitas yang tinggi, biasanya editor kurang tertarik gitu ya. Apalagi cuma sekedar membuktikan bahwa si A bilang berpengaruh, si B bilang tidak berpengaruh. Ibaratnya kita ingin menguji hasil yang tidak konsisten sebelumnya. Level originality masih terlalu rendah kalau untuk jurnal-jurnal top itu. Untuk masuk ke jurnal-jurnal top publisher itu kita harus menawarkan hal yang benar-benar baru ya, dari sisi variabel pengujian hubungannya, atau kita menawarkan sebuah metode yang baru. Jadi kalau sebelumnya orang pakai teknik apa, coba kita ajukan teknik yang baru. Nah, itu justru lebih bagus gitu. Biasanya editor akan sangat tertarik kalau seandainya level originalitasnya seperti itu. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa sih mereka itu butuh yang originalitasnya tinggi gitu ya? Jadi pada prinsipnya khusus yang Emerald ya, atau jurnal penerbit-penerbit yang lain yang menggunakan metode subscription, artikel-artikel ini kan dijual oleh mereka gitu. Jadi kalau orang download, orang bayar. Jadi karena paper kita itu nanti dipakai oleh mereka untuk dijual. Jadi mereka mau artikel yang memang ke depan akan dicari oleh orang. Jadi kalau orang searching gitu, artikel-artikel yang dipublish oleh jurnal tersebut akan muncul pertama kali gitu ya. Jadi mereka mau seperti itu supaya banyak yang datang, banyak yang download pula. Nah, dari situ kan mereka mendapatkan penghasilan. Khusus untuk yang metode subscription, saya tidak menyebutkan bahwa metode open access juga tidak butuh originality, tapi khusus yang non open access justru membutuhkan originality yang level lebih tinggi gitu. Karena artikel kita itu nanti akan dipromo oleh mereka gitu, dijual ya berbasis download gitu. Nanti saya kasih lihat berapa harga setiap download kalau di Emerald itu. Nah, ini di web Emeraldnya, coba kita perhatikan. Untuk di sini harga per downloadnya itu adalah 27 euro. Jadi ini di luar di luar pajak gitu ya. Jadi makanya mengapa mereka butuh yang artikel yang memang menurut mereka itu layak untuk dijual, ya itu gitu. Harus punya originalitas tinggi supaya dapat mereka jual gitu. Banyak yang datang dan unik gitu. Kalau yang biasa-biasa aja mungkin nggak ada orang yang mau download. Kalau orang nggak ada download ya mereka nggak dapat penghasilan ya dari metode subscription seperti ini. Jadi itulah mengapa mereka butuh artikel yang memang punya originalitas tinggi dan unik gitu, supaya ini dapat dijual. Yang kedua adalah hubungan literatur. Jadi ini adalah literatur review. Ini biasanya ada di introduction maupun kalau ada di chapter 2-nya itu adalah theoretical background. Jadi kalau di sini sebetulnya gini, apakah paper ini menunjukkan pemahaman atau si penulisnya itu menunjukkan pemahaman mengenai artikel atau literatur yang relevan pada topik yang diteliti. Kita seringnya itu mengutip paper-paper yang kurang relevan atau tidak terupdate dengan baik. Nah, komposisinya sebetulnya supaya literatur yang kita gunakan itu komprehensif, maka kita harus menggunakan literatur lama, teori atau pencetus utamanya itu harus dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan perjalanan topik itu sampai dengan sekarang. Di situ nanti si editor atau reviewer akan melihat bahwa si penulis memang paham mengenai topik ini. Jangan sampai nanti literatur utama atau referensi utamanya justru tidak dimasukkan. Itu jadi aneh gitu ya. Saya kasih contoh misalnya untuk yang pembahasan terkait dengan workplace incivility, berarti itu ada beberapa peneliti atau penulis penting yang harus kita kutip.
tidak mungkin tidak gitu ya. Kayak si Anderson itu adalah orang-orang awal yang meneliti tentang workplace instability atau topik-topik yang lain lah. Jadi misalnya Islamic Work Ethic yang kayak di paper kami tadi itu, otomatis kita harus mengutip literatur awalnya itu dari Ali itu tahun 1988. Nah, barulah nanti kita update ke penelitian yang baru untuk melihat atau mengaktualkan topik ini di masa sekarang. Jadi kita paham perjalanan awalnya seperti apa sampai dengan sekarang itu kita paham. Masih terkait dengan literatur, karena ini tujuannya adalah jurnal internasional, maka pastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu juga dari internasional. Jadi penelitian di luar negeri, bukan tidak boleh menggunakan penelitian di Indonesia, tapi kita harus tahu berapa porsinya gitu ya, persentasinya. Kalau saya biasanya menggunakan persentase 80-20. Jadi 80 itu dari luar negeri, 20 itu dari penelitian Indonesia. Karena kalau seandainya penelitian yang kita kutip itu mayoritas dari Indonesia, itu justru menunjukkan atau memberikan kesan bahwa artikel kita itu lokal gitu ya. Jadi topik yang kita teliti itu lokal karena referensi lokal semua. Sementara target kita adalah jurnal internasional dan harus bisa dibaca oleh semua orang. Jadi terkait dengan literatur itu yang relevan, yang pencetus utamanya atau referensi utama. Yang kedua itu coba lihat proporsinya atau persentasinya antara perbandingan antara internasional dan lokal. Dan yang ketiga yang paling penting dalam kaitannya dengan literatur itu adalah sumbernya ya. Jadi karena target kita, misalnya Anda punya target untuk publish di jurnal-jurnal top publisher, Emerald, Springer, Elsevier gitu ya, Taylor & Francis, ya sudah pasti source atau referensi yang Anda gunakan juga yang setara gitu. Jangan sampai Anda menggunakan referensi yang dari jurnal-jurnal yang sudah discontinue atau yang sudah terindikasi sebagai jurnal predator. Nah, itu males. Saya juga sebetulnya sering melihat itu yang artikel-artikel biasa. Kalau jurnal-jurnal memang yang model-model seperti itu ya sebaiknya jangan digunakan. Nah, kalau di Emerald itu soalnya ada pengecekan referensi ya. Jadi pastikan bahwa referensi yang Anda gunakan itu valid dan berasal dari source yang kredibel. Itu pentingnya. Jangan bawa jurnal-jurnal yang nggak jelas itu jadi referensi Anda. Yang ketiga adalah metodologi. Metodologi ini adalah apakah paper ini memberikan argumen atau menggunakan desain atau konsep atau ide atau metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. Jadi pada dasarnya ada 3 poin penting dalam metode ini, yaitu bagaimana cara kita menentukan respondennya. Kalau seandainya kita menyebarkan kuesioner, itu proses dan prosedurnya kita jelaskan secara gamblang. Kemudian yang kedua adalah pengukuran. Jadi kalau seandainya kita menggunakan variabel apa, itu kita adaptasi dari siapa dan seterusnya. Bagian ketiganya adalah teknik yang kita gunakan. Jadi proses analisisnya itu singkat. Biasanya untuk bagian metode ini cuma sekitar 2 lembar ya. Tapi sangat penting. Kenapa penting? Karena metode yang jelas, desain penelitian yang jelas dan tepat untuk menjawab pertanyaan itu nanti menjadikan dasar bahwa memang paper ini riset ini dilakukan secara tepat gitu ya. Jangan sampai nanti pertanyaannya apa, metodenya apa, itu nggak nyambung. Ini adalah contoh metode. Jadi bagian pertama itu adalah terkait dengan prosedur ya atau respondennya. Bagaimana kita memilih responden, menyebarkan kuesioner dan seterusnya. Kemudian bagian keduanya adalah pengukuran. Kita menggunakan adaptasi yang mana. Jadi cukup 2 sebetulnya. Kalau 3, kalau seandainya reviewernya minta bagian ketiga yaitu teknik analisis, silahkan dijelaskan. Tapi kalau di paper kami ini tidak ada tentang teknik analisis. Coba saya lihat di artikel kami yang lain. Ini untuk bagian metodenya
partisipan juga terkait kemudian pengukuran. Kemudian ya cuma dua gitu, tidak ada teknik analisis. Yang ketiga coba kita lihat contoh, ini semuanya emerald ya yang saya kasih contoh. Oke, tapi penyesuaiannya Anda bisa lihat, oh ya ini juga tidak ada teknik analisis, penjelasan mengenai teknik analisis. Tapi nanti mungkin Anda untuk menyesuaikan apakah bagian metodologi ini isinya apa aja, itu lihat di contoh-contoh paper yang sudah terbit di jurnal itu. Jadi kita bisa mengadaptasi yang sudah terbit gitu. Jadi misalnya kalau kebanyakan artikelnya ada teknik analisis, ya kita masukkan teknik analisis. Kalau kebanyakan tidak, ya tidak perlu juga gitu. Hasil dan kesimpulan. Jadi 3 bagian sih, hasil, pembahasan, dan kesimpulan gitu. Jadi hasil kita jelaskan. Kalau di statistiknya, kalau di jurnal-jurnal emerald itu biasanya ringkas ya. Di emerald itu dia jumlah katanya itu biasanya cuma kisarannya antara 4.500 sampai dengan 8.000. Sudah termasuk referensi. Jadi itu biasanya cuma sekitar 10 sampai 12 halaman. Jadi tidak perlu panjang-panjang juga gitu. Jadi hasil dan pembahasannya yang penting mengena gitu. Untuk hasil kesimpulannya itu nanti menjawab pertanyaan yang sudah kita ajukan atau tujuan penelitian yang kita buat di introduction. Jadi itu adalah kesimpulan kita, itu tujuannya untuk itu. Khusus untuk hasil, biasanya hasil itu nggak terlalu banyak ya. Kalau saya biasanya untuk hasil itu cuma sekitar berapa halaman gitu. Ini hasil ini. Jadi hasil kita jelaskan, ini adalah angka-angka statistiknya. Kemudian di pembahasannya itu khusus di emerald itu kadang-kadang tidak ada statement konklusi. Jadi kesimpulan nggak ada. Kesimpulan itu masuk dalam discussion. Jadi bukan bab tersendiri. Seperti ini contohnya, ini adalah sub kelima discussion, kemudian 51-nya adalah theoretical implication, kemudian 52-nya adalah practical implication, kemudian 53-nya adalah limitation. Jadi kesimpulannya sebetulnya adanya di awal-awal paragraf discussion. Jadi ini dia kesimpulannya. Jadi ada juga setting seperti ini, tapi di dua paper kami yang lain itu ada juga di konklusinya. Ini konklusi, tapi masih bagian dari discussion. Jadi konklusi itu adalah bagian dari discussion khusus di emerald ya. Ini di emerald. Coba saya lihat yang ketiga ini juga sama, limitation, konklusi di akhir. Jadi settingnya sebetulnya tidak ada format yang harus gitu, yang harus seperti ini dan seterusnya. Kalau di jurnal-jurnal seperti emerald ini ya bebas-bebas saja, si penulis itu meletakkan sistematikanya seperti apa, nanti berproses. Jadi misalnya ada reviewer yang berkomentar bahwa harus ditambahkan konklusi, ya sudah kita tambahkan. Tapi kalau enggak ya bisa juga disetting seperti ini. Contoh dari 3 paper kami di emerald ini, ada satu yang tidak ada statement conclusionnya. Jadi konklusinya itu di awal discussionnya itu adalah konklusi. Jadi yang bagian lainnya itu adalah theoretical implication, implikasi teoritis, implikasi praktis, dan limitation. Nah itu juga bisa seperti itu. Nah tapi saya coba ambil contoh paper kami di Springer di Biomed Central. Ini ada sub discussion, sub besarnya ya. Kemudian di akhir ada konklusi. Jadi ini beda ya. Makanya saya untuk tahu mana yang kebiasaan yang diinginkan oleh editor itu, ya kita cek ke paper-paper yang sudah terbit di jurnal itu dia seperti apa. Jadi kalau saya seperti itu, lihat contoh yang sudah terbit di jurnal itu, nah berarti itulah yang sering disarankan oleh editor jurnal itu. Jadi kita ikuti saja yang sudah terbit. Yang kelima ini terkait dengan implikasi praktis ya. Tadi saya sudah jelaskan itu, ini sebetulnya ada di bagian discussion. Kadang-kadang ada penelitian yang hasilnya bagus tapi tidak punya implikasi praktis. Saya pernah mereview sebuah paper, juga saya kasih komentari bahwa ini papernya sangat menarik, hasilnya juga sangat menarik, tapi sayangnya tidak ada implikasi praktis gitu. Jadi so what gitu. Jadi biasanya kalau penelitian itu hasilnya seperti ini,
So what, terus ngapain perusahaan itu, ngapain kalau hasilnya seperti ini, terus manfaatnya buat praktis itu apa, itu yang penting kita masukkan ya, implikasi praktis. Yang penting juga apakah implikasi itu konsisten dengan temuan. Saya kadang-kadang juga sering membaca artikel yang membuat implikasi itu berbeda dengan hasil gitu. Jadi hasilnya A, implikasinya B gitu. Jadi coba kita setting bahwa paper kita itu memang sejalan gitu antara hasil dan implikasinya. Kalau X berpengaruh terhadap Y, berarti implikasinya apa buat perusahaan? Bagaimana meningkatkan X supaya Y-nya naik dan seterusnya. Itu adalah implikasi. Dan sifat implikasi praktis itu sifatnya bukan normatif ya. Saya kasih contoh begini, kalau yang sering kita lihat itu misalnya kepuasan kerja dapat meningkatkan komitmen, maka implikasinya adalah perusahaan harus meningkatkan kepuasan kerja. Itu sebetulnya interpretasi, bukan implikasi. Implikasinya adalah apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Misalnya melalui apa? Melalui program apa? Nanti kita cek di kepuasan kerjanya itu faktor-faktor apa yang kira-kira dapat dinaikkan. Biasanya yang penting kita lihat itu adalah yang dominan dengan yang paling besar dengan yang paling rendah. Berarti implikasinya adalah yang paling tinggi. Misalnya kalau kita lihat dari hasil deskriptifnya ternyata kepuasan terhadap gajinya itu paling rendah, berarti saran kita itu bermula dari situ. Kemudian juga kita lihat yang paling tinggi, misalnya promosi karirnya itu direspon tinggi oleh respon. Itu kita dipertahankan, kita sarankan untuk dipertahankan. Jadi lihat poin-poin penting pada variabelnya itu menjadi implikasi kita. Fokus pada yang paling dominan dan yang paling rendah. Dari situlah kita bisa memberikan saran praktis ke perusahaan. Terakhir ada quality of communication, ini juga penting. Jadi jangan sampai nanti paper kita itu di reject pada pandangan pertama oleh editor karena pusing dia bacanya bahasa Inggrisnya ya. Jadi sama seperti saya itu bahasa Inggris saya itu sangat jelek. Jadi saya biasanya menggunakan Grammarly untuk memperbaiki grammar. Kemudian saya menggunakan jasa proofread profesional gitu ya. Jadi saya biasanya menggunakan Editage atau teman-teman bisa menggunakan jasa proofread yang lain gitu ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan Editage. Nah, nanti bahasa kita itu akan diperhalus oleh dia karena ada beberapa istilah yang kadang-kadang secara grammar itu cocok, tapi jargon itu atau akronim dan seterusnya itu nggak pas dengan konteks kalimatnya, dan itu bisa diketahui oleh native ya. Jadi orang sana yang tahu, oh ini nggak pas nih, orang sini nggak pernah nih nulis yang kayak gini, meskipun secara grammar benar tapi itu nggak pas. Jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa kualitas komunikasinya baik gitu ya, standar bahasa Inggrisnya baik. Jadi saran saya gunakan jasa proofreader atau editor bahasa yang memang profesional, dan sangat disarankan adalah native ya, jadi native speaker, supaya dia tahu istilah-istilah yang pas atau yang tidak pas dalam sebuah kalimat itu, supaya bisa diperbaiki, supaya orang bacanya asik gitu, enak bacanya. Dan yang penting adalah editor atau proofreadernya itu memahami bidang artikelnya gitu. Jadi topiknya dia paham. Jadi misalnya dia artikel kita misalnya tentang topik apa, topik misalnya tentang sosial, di ilmu sosial atau psikologi atau perilaku organisasi, proofreader paham bidang itu, atau memang dia adalah orang yang sebidang gitu, peneliti di bidang itu. Jangan sampai nanti misalnya ini pernah sih kejadian, cuma penelitian keuangan gitu, misalnya bunga bank itu nanti bank flower gitu jadinya, jadi kan lucu gitu. Jadi itu pernah kejadian itu teman saya. Jadi pastikan bahwa proofreadnya itu selain native dia juga memahami bidang itu. Dari 6 poin tadi, 6 hal tadi itu yang paling penting adalah yang ketujuh ini, artikelnya disubmit. Ya, kalau seandainya tidak disubmit ya tidak mungkin juga bisa diterima oleh jurnal. Jadi siapkan
artikel yang baik, pastikan bahwa 6 poin tadi itu terpenuhi, kemudian disubmit. Kalau 6-nya tadi itu sudah baik tapi nggak disubmit, ya nggak ngaruh juga gitu ya. Jadi disubmit, dicoba saja, nanti akan mendapatkan gimana keputusannya itu nanti ya terserah editor. Yang pasti kita coba dulu gitu ya, nanti 1-2 kali di reject, mungkin yang ketiga juga nanti di reject lagi, yang keempat di reject lagi, yang kelima dan seterusnya. Jadi coba-coba terus, nanti kalau seandainya sudah beberapa kali berhasil, nanti kita sudah paham cara kerjanya seperti apa. Oh, editor itu ternyata rata-rata pengennya seperti ini, maunya seperti ini dan seterusnya gitu. Jadi kita coba. Nah, sekian pembahasan saya atau pengalaman saya publish di Emerald khususnya, jadi beberapa jurnal lain, tapi 6 poin tadi sebetulnya bisa juga relevan dengan jurnal-jurnal top publisher yang lain seperti Elsevier, Springer, kemudian Taylor and Francis. Kalau ke-6-nya terpenuhi, insya Allah nanti akan mudah diterima di jurnal-jurnal top publisher. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.